Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Cari Harun Masiku saja masih sulit. RI malah mulai cari alien dan kehidupan di luar bumi dengan anggaran mencapai 340 miliar rupiah. Pada hari Selasa 27 Oktober beredar berita dari media-media dengan judul misalnya di redaksi Detikcom, RI mulai cari kehidupan di luar bumi, anggarannya 340 miliar rupiah. Kemudian dari CNN Indonesia, RI mulai cari alien dan tempat layak huni di luar bumi tahun 2021. Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional atau LAPAN telah membangun fasilitas observatorium nasional di NTT untuk mencari kehidupan di luar bumi. Dana untuk program ini bersumber dari APBN. Soal anggaran, peneliti Pusat Sains Antariksa LAPAN, Rorom Priyantikanto, mengatakan untuk teleskop 50 cm harganya mencapai 1 miliar rupiah. Program ini sendiri mendapatkan anggaran sekitar 340 miliar rupiah. Kurang lebih dananya 340 M yang bersumber dari APBN. Begitu kata Rorom saat dihubungi pada hari Selasa 27 Oktober. Rorom juga mengatakan Indonesia akan memulai untuk mencari kehidupan lain atau alien dan juga tempat layak huni selain bumi. Langkah awal dalam pencarian kehidupan lain di luar bumi adalah mencari planet dengan kondisi yang dinilai layak huni. Mencari Harun Masiku saja masih sulit. Upaya RI menemukan alien dan kehidupan di luar bumi diledek oleh netizen dengan membandingkan pencarian terhadap politikus PDIP Harun Masiku yang sampai saat ini masih tak diketahui keberadaannya, padahal lebih dekat dan lebih nyata dibandingkan dengan alien. Sindir akun @sandalista1789, mencari Harun Masiku saja masih sulit. Ia menanggapi berita itu di Twitter. Selanjutnya, kata LAPAN, mereka mengatakan memulai studi fenomena transien eksoplanet merupakan salah satu bentuk fenomena transien. Dalam rencana strategis itu, tahun depan LAPAN juga memulai studi fenomena transien, yakni fenomena yang terjadi secara insidental. Salah satu tujuannya adalah deteksi dan juga karakterisasi eksoplanet. Objek-objek transien adalah benda langit yang tidak tetap cahayanya, muncul dengan tiba-tiba dan berangsur-angsur menghilang kembali. Definisi ini mencakup objek-objek seperti nova, supernova, semburan sinar gamma, dan suar AGN atau suar yang dilepaskan oleh inti galaksi aktif. Eksoplanet juga termasuk fenomena transien karena sebuah eksoplanet baru bisa terdeteksi apabila sedang melewati bintang induknya. Metode bernama transit ini mencatat penurunan kecerahan ketika sebuah planet melintasi bintang induk. Penurunan kecerahan menandakan ada sebuah objek yang sedang melintasi bintang induk. Nova, supernova, flare atau kilatan pada bintang, gerhana bintang, eksoplanet yang sedang lewat depan bintang induknya, GRB, dan sebagainya. Rorom juga percaya diri LAPAN mampu melakukan program penelitian eksoplanet mengingat beroperasinya Observatorium Nasional Timau di Nusa Tenggara Timur. Saat ini pun LAPAN belum ada program penelitian eksoplanet. Namun dengan beroperasinya Observatorium Nasional Timau di NTT, mereka pun berharap untuk dapat melakukan deteksi dan karakterisasi eksoplanet. Perburuan eksoplanet memang telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai negara. Namun Indonesia belum memulai perburuan ini meski telah memiliki lembaga antariksa LAPAN. Baru-baru ini dua peneliti membuka kemungkinan soal keberadaan kehidupan di eksoplanet yang mereka identifikasi. Sampai saat ini mereka telah mengidentifikasi menemukan 1004 deret bintang yang mungkin memiliki kehidupan. Politikus PDIP Harun Masiku yang telah menjadi buron dikabarkan telah meninggal dunia karena diduga ditembak mati. Buron KPK Harun Masiku disebut telah meninggal dunia.
Sebagaimana diketahui, Harun Masiku merupakan politikus PDIP yang menjadi buron KPK karena kasus pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI 2019-2024. Politikus Demokrat Benny Kaharman sempat menduga bahwa Harun Masiku susah ditemukan karena memang sudah ditembak mati. Koordinator Maki Boyamin Saiman di acara Aiman Kompas TV pada hari Senin 11 Mei merasa bahwa ungkapan Benny Kaharman itu bisa saja terjadi. Menurutnya, itu langkah paling mudah untuk menyembunyikan kasus di balik pencarian Harun Masiku. Secara matinya kan macam-macam, paling gampang ya ditembak mati, ujar Boyamin. Boyamin lantas mengungkit kasus Harun Masiku bersama Saiful Bahari yang menyediakan uang 1 miliar rupiah pada bandar politik. Sedangkan Saiful Bahari sendiri sudah diketahui telah ditangkap KPK. Karena apa yang sederhana dari persidangan kemarin, kan kita pantau ada kesepakatan buat ngurus itu kan 1 miliar. Sedangkan Harun Masiku disebut juga tak memiliki uang untuk membayar uang senilai ratusan juta. Dari Saiful itu 400 miliar. Katanya ada uang 200 miliar buat uang penghijauan atau apa. Nah, artinya kan itu ada lagi komitmen Harun untuk nambal 600-nya. Dan itu pun kayaknya Harun Masiku juga bohong menyediakan uang itu. Karena setahu saya dia juga nggak punya uang, Aiman. Begitu kata Boyamin. Sehingga banyak orang yang bersangkutan dengan Harun Masiku merasa kesal. Dari sinilah mungkin banyak orang geram gitu loh. Nampaknya orang ini yang mengurusi pun bahasanya nggak enak politiknya. Bandarnya pun berkepentingan untuk dia jadi di DPR. Nampaknya juga ditipu. Cerita Aiman. Akibatnya, banyak orang mengincar Harun Masiku agar mantan politikus Demokrat itu tewas. Selain kesal karena ditipu Harun Masiku, politikus itu juga perlu ditutup kasusnya agar tak buka-bukaan hingga mengancam orang tertentu. Kemudian pada posisi ini banyak orang yang berkeinginan, ya sudahlah dia mati saja lebih baik daripada nanti buka-bukaan, karena nampaknya dia kemana-mana juga nggak beres. Duga Boyamin. KPK pun angkat bicara soal isu yang berkembang bahwa Harun Masiku telah ditembak mati. Bekas caleg PDIP Harun Masiku alias HAR sempat diisukan sudah mati terbunuh agar tak buka suara terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Tapi KPK menepis informasi tersebut. Sejauh ini KPK telah memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal. Ujar PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada hari Rabu 12 Mei. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman sebelumnya menduga bahwa Harun Masiku telah meninggal dunia karena tidak diperoleh kabar sama sekali. Menurut Ali Fikri, proses penyidikan terhadap kasus Harun Masiku masih terus berlanjut meski dia masih buron. KPK menegaskan masih memburu tersangka kasus suap pengurusan proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dari PDIP itu. KPK berkoordinasi dengan Polri saat ini masih terus mencari keberadaan DPO tersebut. Sebelumnya Boyamin sempat menduga bahwa Harun Masiku telah meninggal dunia sebab ia mengaku kerap menerima informasi soal buronan kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung Nur Hadi CS namun nihil untuk Harun Masiku. Dasar saya untuk kasus Nur Hadi, sampai hampir tiap minggu datang informan menemui saya dan informasi-informasi baru. Lah, Harun Masiku tidak ada kabar apapun sehingga saya yakin sudah meninggal. Begitu kata Boyamin. Harun Masiku lolos dari OTT KPK pada Januari 2020. Dia sempat dikabarkan berada di luar negeri, tapi belakangan imigrasi mengatakan kalau Harun sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum OTT berlangsung. KPK sudah memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencarian orang atau DPO dan telah dicegah ke luar negeri. Politikus PDIP Harun Masiku yang telah menjadi buron dikabarkan telah meninggal dunia karena diduga ditembak mati. Buron KPK Harun Masiku disebut telah meninggal dunia. Sebagaimana diketahui, Harun Masiku merupakan politikus PDIP yang menjadi buron KPK karena kasus pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI 2019-2024.